Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengenal lebih dekat tentang kalender Hijriah, yaitu kalender umat Islam. Di Indonesia, umat Islam biasa memakai kalender Masehi, karena kalender Masehi adalah kalender resmi internasional. Sementara kalender Hijriah hanya digunakan untuk kepentingan ibadah, seperti untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, Muharram, dan lain-lain. Bagaimana sistem perhitungan kalender Hijriah? Ya, tadi sudah disebutkan juga bahwa sistem perhitungannya menggunakan sistem lunar atau kamariah, yaitu berdasarkan fase bulan mengelilingi bumi yang 1 tahun lamanya sebanyak 12 kali bulan mengelilingi bumi. Nah, kita lihat perjalanan bumi mengelilingi matahari dan perjalanan bulan mengelilingi bumi pada gambar ini. Ini adalah lingkar perjalanan bulan dalam 1 tahun mengelilingi bumi bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Yaitu 12 kali bulan mengelilingi bumi. Ini adalah matahari, kemudian yang kecil, kuning kecil ini adalah bulan, dan yang hijau adalah bumi. Nah, posisi ini kita sebut dengan posisi ijtima atau konjungsi, yaitu ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis astronomis yang sama. Kalau dihubungkan titik pusat bumi, ya, bulan dan matahari. Jadi ini disebut dengan ijtima atau konjungsi. Nah, ini adalah awal perhitungan bulan baru dalam sistem lunar. Jadi selama setahun itu ijtima itu terjadi 12 kali. 12 kali. Dan bumi mengelilingi bulan mengelilingi bumi juga dalam lingkar 12 kali. Ya. Jadi kalau dimulai dari sini ini Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Seperti itu kira-kira. Nah, fase bulan mengelilingi bumi itu ada 2 periode. Falak bulan mengelilingi bumi yang retrograd, artinya berlawanan dengan arah jarum jam atau dari arah barat ke timur, itu dibedakan kepada periode bulan sideris atau sidereal month atau syahrul nujumi, yaitu 1 kali putaran penuh bulan mengelilingi bumi. Nah, 1 kali putaran penuh bulan mengelilingi bumi itu lamanya 27 hari, 7 jam, 43 menit, 11,5 detik. Tapi ada fase yang kedua, yaitu periode bulan sinodis atau synodic month atau syahrul iktirani, yaitu waktu antara 2 kali ijtima, lamanya 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini matahari, bumi, dan bulan. Ini ketika terjadi ijtima. Bumi mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam atau retrograd. Ya, dan bulan mengelilingi bumi, arahnya juga sama, retrograd. Nah, pada posisi yang pertama ini, bumi, bulan, matahari adalah ijtima. Kemudian bumi bergerak terus mengelilingi matahari, arahnya retrograd ke bawah. Nah, ketika bumi berada pada posisi ini, kemudian bulan berada pada posisi yang sama dengan posisi pertama, itu berarti sudah 1 kali putaran penuh bulan mengelilingi bumi. Ya. Sama. Akan tetapi, bulan belum berada pada satu garis astronomis yang sama dengan bumi. Nah, ini. Jadi untuk mencapai garis astronomis yang sama dengan bumi dan matahari, bulan itu butuh waktu sekitar 2 hari lagi. Jadi ini 1 putaran penuh, tapi belum ijtima, belum konjungsi, belum berada pada satu garis astronomis yang sama. Butuh waktu, beberapa waktu lagi untuk sampai berada pada ijtima berikutnya. Nah, jadi waktu yang berselang, waktu yang ada di antara ijtima pertama dengan ijtima kedua ini disebut dengan periode
sinodis. Gitu. Periode bulan sideris. Periode bulan sideris adalah 1 kali putaran penuh bumi mengelilingi matahari. Lamanya 27 hari, 7 jam, 43 menit, 11,5 detik. Periode bulan sinodis itu lebih dari 1 kali putaran penuh. Lamanya 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Nah, jadi perhitungan lamanya 1 bulan menurut kalender Qamariah adalah waktu yang ada di antara 2 kali ijtima. Lamanya 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Jadi tidak lengkap 30 hari. Ya. Makanya pada bulan Qamariah itu hitungan hari dalam 1 bulan kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Gitu. Nah, ini visibilitas hilal, penampakan hilal dari bumi untuk menentukan awal bulan baru. Ya, jadi ini bulan mati ketika terjadinya ijtima. Ketika terjadi ijtima, bulan tidak nampak dari bumi karena terhalang oleh cahaya matahari. Ya. Nah, kalau bulan sudah bergeser sedikit, ya hari pertama bulan sudah berbentuk sabit, maka itu disebut awal bulan. Berbentuk sabit seperti garis lengkung. Nah, hari keempat itu bulan sabit, kemudian hari ke-8 ada bulan separuh, kemudian hari ke-11 bulannya cembung 3/4. Ya. Kemudian ada bulan purnama hari ke-14. Nah, hari ke-17 kembali bulan cembung kedua, tapi arah cembungnya itu sudah berbeda. Kemudian hari ke-21 bulan separuh lagi, kembali bulan separuh, tapi arah cahaya bulan itu berbeda dengan separuh pertama. Jadi ini bulan paruh pertama, ini bulan paruh kedua, hari ke-21. Kemudian hari ke-25 kembali menjadi bulan sabit. Dan arah sabitnya itu berbeda dengan arah sabit pada awal bulan. Ini sabit pada akhir bulan. Kemudian bulan mati. Nah, ini adalah ijtima. Nah, nama-nama bulan dalam setahun: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram jumlah harinya 30 hari, Safar 29, Rabiul Awal 30, Rabiul Akhir 29, 30, 29, 30, 29, dan seterusnya. Artinya bulan ganjil jumlah harinya genap, bulan genap jumlah harinya ganjil. Bulan ganjil bulan 1, bulan 3, bulan 5, bulan 7, itu jumlah harinya genap 30. Bulan genap, bulan 2, bulan 4, bulan 6, dan seterusnya, itu jumlah harinya ganjil. Itu 29, 29, 29, dan seterusnya. Nah, jadi jumlah hari dalam setahun adalah 354 hari. Kalender ini juga mengenal sistem kabisat. Nah, perhitungan sistem kabisat pada kalender ini berbeda dengan kalender Masehi. Ya. Jadi lamanya bulan mengelilingi bumi atau synodic month tadi yaitu 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,5 detik. 1 tahun, 12 bulan terdiri dari 354 hari, 8 jam, 48,5 menit atau 354 11/30 hari. Ini tiganya kok hilang ya. 354 11/30 hari. Jadi 8 jam 8,5 menit ini adalah 11/30 hari. Gitu. Berbeda dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi 365 1/4 hari. Dengan kata lain, umur 1 tahun adalah 354 hari dengan penyisipan 11 hari setiap 30 tahun. Atau dalam siklus 30 tahun ada 11 kali tahun kabisat yang umurnya 355 hari. Dan 19 tahun sisanya adalah tahun Basitah yang umurnya 354 hari. Tambahan 1 hari dalam tahun kabisat diletakkan pada bulan Dzulhijjah. Makanya bulan Dzulhijjah kadang-kadang berumur 30 hari. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30 hari. Ya, jadi sistem kabisatnya agak berbeda dengan sistem kabisat pada kalender Masehi.
Nah, perhitungan kabisat ini yang bukanlah tahun yang habis dibagi 4, akan tetapi ditetapkan dengan syair oleh para sahabat. Syairnya seperti ini. Kafal khalil kafahu diyanahu an kulli khalin hubbuhu fasanahu. Yang artinya kira-kira kekasih yang sejati itu menjaga dan memelihara agamanya, bukan yang senantiasa menjaga kesenangannya. Nah, itu kira-kira. Jadi arti syair itu sedemikian rupa. Jadi syair ini terdiri dari 30 huruf. Kalau dihitung ini kafal khalil kafahu diyanahu an kulli khalin hubbuhu fasanahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini semuanya 30 huruf. 30 huruf. Nah, yang menandakan itu satu siklus 30 tahun. Ya, satu siklus kabisat 30 tahun. Huruf yang bertitik pada syair itu menandakan tahun kabisat. Huruf kedua, huruf kelima, ya, huruf ketujuh, 8, 9, huruf ke-10, dan seterusnya. Jadi itu adalah tahun kabisat. Huruf kedua, 5, 7, 10, 13, sampai 29. Jadi dalam 30 tahun ada 11 kali kabisat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali kabisat. Yaitu pada tahun yang kedua, kelima, ketujuh, 10, 13, 15, 14, 21, 24, 26, dan tahun ke-29. Nah, itu penetapan kabisat pada kalender Hijriah. Jadi, ini syairnya sedemikian rupa disusun 30 huruf yang menandakan satu siklus kabisat 30 tahun, bukan 4 tahun. Dan huruf yang bertitik ada 11 huruf yang bertitik menandakan itu tahun kabisatnya diletakkan pada tahun keberapa. Itu huruf yang keberapa. Kafal khalil kafahu diyanahu an kulli khalin hubbuhu fasanahu.